Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Kepemimpinan Indonesia mampu menjadikan G20 tetap utuh, dapat bekerja, dan menghasilkan banyak kerjasama konkret yang bermanfaat bagi dunia, termasuk bagi negara-negara berkembang. Sekali lagi saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di tepi barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kita sedang hidup dalam dunia yang tunggang langgang. Situasi dunia berubah sedemikian cepat dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jauh-jauh hari, filsuf Jerman Karl Jaspers meramalkan terjadinya satu zaman perubahan yang ditandai dengan pergolakan dan ketidakpastian. Situasi ketidakpastian itu terbukti pada dunia yang tunggang langgang dalam menghadapi gelombang besar pandemi COVID-19 yang membunuh jutaan manusia hanya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2021. Saat dampak kemanusiaan, ekonomi, psikologi hingga geopolitik dari COVID-19 masih begitu terasa dalam kehidupan kemanusiaan global, tiba-tiba dunia kembali bergejolak dan tunggang langgang. Pertama pada tahun 2022 ketika Rusia melancarkan perang terbesar di Eropa sejak akhir Perang Dunia II, dan kedua ketika Israel melancarkan kekejaman yang begitu brutal terhadap rakyat Palestina selama lebih dari 70 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia saat ini? Dan bagaimana kiprah perempuan dan diplomasi Indonesia dalam mengatasi dunia yang syarat dengan pergolakan, syarat dengan perperangan, dan kekejaman terhadap peri kemanusiaan. Kami, tim Gagas RI, Kompas Gramedia, terpanggil untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar setiap warga negara menjadi cerdas untuk memahami tentang bagaimana dan mengapa dunia menjadi seperti sekarang ini dan kemana arahnya ke depan. Untuk mengemban amanah luhur para pendiri bangsa itu,
Tim Gagas RI menghadirkan figur perempuan yang sangat otoritatif dan istimewa. Ia bukan hanya mengamati apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, tapi juga menjelma menjadi apa yang oleh Profesor David Little di Harvard sebagai peacemaker in action. Ia bergerak aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia di berbagai forum internasional. Berdiplomasi mencari vaksin untuk menyelamatkan manusia dan tak pernah lelah untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Siapakah dia? She is the one and only Ibu Retno Marsudi, perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia selama 2 periode. Kami persilahkan Ibu Retno. Selamat malam para pemirsa Kompas TV. Pak Sugidi terima kasih dan Mbak Rosi juga terima kasih sudah mengundang saya pada malam hari ini. Dan tentunya seperti Mbak Rosi tadi sampaikan, ini adalah dilakukan dalam rangka peringatan Hari Kartini, sehingga saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan Indonesia. Dan harapan saya semoga api semangat perjuangan Kartini terus membara, menginspirasi kaum perempuan Indonesia untuk terus maju dan membantu perempuan lainnya. Saya selalu sampaikan, never give up. Jangan pernah menyerah. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Jangan pernah menyerah. Saya ingin mulai dengan menggambarkan situasi dunia saat ini dan bagaimana Indonesia menghadapi situasi tersebut. Dunia saat ini, Pak Sugidi tadi sudah menyampaikan, sedang tidak baik-baik saja. Banyak tantangan dan tantangan ini multidimensi, multitrack. Moderator sudah mengatakan COVID-19, very unprecedented, belum pernah dialami oleh dunia. Sehingga dunia gagap dalam menanggulanginya. Belum selesai COVID, 2022, perang di Ukraina. Dan pasti kita semua ingat bahwa di saat itu Indonesia memegang presidensi G20. 2023, dampak perang Ukraina dan COVID-19 masih dirasakan oleh seluruh dunia. Dan teman-teman juga pasti ingat, di saat itu Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Oktober 2023, Perang Gaza mulai pecah. Israel mengatakan apa yang dilakukan di Gaza adalah reaksi dari serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Namun Israel lupa kekejaman, atrocities, ketidakadilan yang dilakukan terhadap bangsa Palestina sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tanpa henti dan semakin buruk. 2024, situasi Gaza semakin memburuk. Dan per saat ini sudah lebih dari 34.000 orang meninggal dunia. Dan perang di Gaza semakin menunjukkan bahwa hukum internasional tidak dijalankan. Double standard diberlakukan oleh negara-negara besar. Ketidakadilan di dunia ini dilestarikan. Dan PBB karena ada kekuatan veto menjadi tidak dapat bekerja secara maksimal. Saya ingin coba masuk satu persatu ke tantangan yang dihadapi dan bagaimana Indonesia memainkan perannya. Pertama saya mulai dengan COVID-19. Tadi saya sampaikan semua negara tergagap karena serangan virus COVID-19. Jangan dibayangkan bahwa di dalam menangani masalah penyakit ini, ketegangan geopolitik kemudian mereda.
Jadi ada COVID-nya, ada virusnya, ketegangan politiknya juga ikut main. Di titik itu, Ibu Bapak, teman-teman, Kementerian Luar Negeri langsung melakukan adjustment besar-besaran. Dan kita membentuk satu gugus tugas, gugus kerja yang khusus menangani penanganan COVID-19. Diplomasi kesehatan kita kedepankan. Jadi di saat itu, di titik itu, teman-teman, semua aset dan mesin diplomasi Indonesia digerakkan untuk mendukung upaya Indonesia di dalam menangani COVID-19. Jangan lupa kita memiliki penduduk lebih dari 270 juta. Tidak mudah untuk mengatasi sebuah krisis di negara dengan penduduk yang sangat besar seperti Indonesia. Dari apa yang kita lakukan, hasilnya singkat kata, Indonesia dapat mengatasi pandemi dengan baik dan bahkan dijadikan salah satu contoh oleh Dirjen WHO. Dan Indonesia dapat mengamankan lebih dari 516 juta dosis COVID, di mana lebih dari 1/4-nya dapat kita peroleh secara gratis. Sehingga tentunya ini dapat menghemat APBN kita. Itu perjuangan kita untuk menangani COVID di Indonesia. Tetapi di dalam hidup bersama dengan negara dunia, tentunya kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita juga memikirkan dunia, terutama adalah negara-negara dari selatan. Oleh karena itu, Indonesia berkontribusi kepada dunia. Saya duduk sebagai salah satu ketua dari COVAX AMC Engagement Group atau sering disebut COVAX AMC EG. Ini adalah sebuah grup yang berusaha untuk mensecure vaksin untuk kemudian diberikan kepada negara-negara berkembang, sehingga distribusi vaksin bisa lebih adil. Tentunya dalam hal ini kita bekerja sama juga dengan negara-negara maju. Intinya kita juga memikirkan negara lain. Dan di tengah konektivitas yang terhenti sama sekali pada saat itu, tentunya semua kita ingat. Saya tetap harus bergerak, mencari vaksin, dan ini sama sekali bukan sebuah exercise yang mudah. Dan ditambah lagi, di saat yang sama, kita harus melakukan repatriasi bagi para WNI yang tiba-tiba terhenti pekerjaannya. Misalnya seperti para WNI yang bekerja di kapal-kapal wisata. Tiba-tiba dia harus berhenti. Dan kami, pemerintah Indonesia, harus membawa mereka pulang ke Indonesia di tengah tidak ada sama sekali konektivitas. Dapat dibayangkan betapa rumitnya situasi saat itu. Dan oleh Bapak Presiden saya juga diberi tugas untuk mengamankan tidak hanya vaksin, tetapi juga alat-alat kesehatan lainnya seperti APD dan lain-lain. Saya masih ingat untuk APD saja, APD yang pertama yang diperoleh Indonesia saat itu 110.000 dan memerlukan waktu 3 hari bagi saya untuk melakukan negosiasi. Di tengah dokter, tenaga medis sudah mulai jatuh satu persatu. Nah, Ibu Bapak, dampak COVID-19 tidak hanya pada masalah kesehatan, termasuk naiknya angka mental health, tetapi juga pada ekonomi, mengingat rantai pasok perdagangan sangat terganggu karena semua pergerakan manusia dibatasi. Jadi itu hal pertama cerita mengenai COVID-19. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perang di Ukraina. Saya ingin menekankan prinsip kita dulu, yaitu bahwa kedaulatan dan integritas wilayah negara lain harus dihormati. Dan ini adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Dan ini, posisi ini kita refleksikan di dalam voting di Majelis Umum PBB secara konsisten. Konsistensi. Dan kalau dilihat dari sisi geografis,
Kita mungkin berpikir bahwa letak Indonesia kan jauh dari wilayah konflik. Tetapi dampaknya semua negara terkena imbasnya. Kenapa? Lagi-lagi ini adalah masalah rantai pasok, terutama pada saat itu gandum dan pupuk. Maka dorongan untuk perdamaian harus segera dikedepankan. Dan Indonesia untungnya memiliki hubungan baik dengan Ukraina maupun dengan Rusia. Pesan perdamaian dibawa Bapak Presiden ke Kiev dan ke Moskow. Jadi kita terbang sampai Polandia, di Polandia kita naik kereta menuju ke Kiev lebih dari 12 jam. Dalam kondisi yang agak empot-empotan. Dan Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara pertama Asia yang melakukan perjalanan tersebut. Dan sekali lagi ini bukan perjalanan yang mudah, sangat complicated dan sangat berisiko. Presiden Indonesia juga ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk duduk sebagai salah satu champion of the United Nations Global Crisis Response Group. Perang di Ukraina ini menjadi another trigger pembelahan antara dua kubu, Ibu Bapak. Barat di satu sisi dengan Rusia dan RRT di sisi lain. Dan perpecahan ini terjadi di semua lini, di semua forum internasional. Tajam sekali dengan satu tujuan pada saat itu. Barat ingin mengeluarkan dan memberi sanksi sebanyak mungkin kepada Rusia. Situasi seperti inilah yang terjadi di G20, di mana Indonesia sedang memegang presidensinya. Februari 2022, perang mulai terjadi. Maret 2022, 1 bulan setelah itu, situasi perpecahan sudah sangat tebal dan sangat mengancam G20, kerja G20. Dan di saat itu, Ibu Bapak, semua pihak pesimis. Pesimisnya enggak cuman tipis, tapi tebal. Semua pihak pesimis bahwa Indonesia dapat mengendalikan situasi perpecahan di G20. Dan tekanan agar Rusia dikeluarkan dari G20 juga ada. Disinilah kita kemudian merasa setelah kita berusaha jembatani ini itu banyak sekali yang kita lakukan, kita merasa bahwa Indonesia dihormati dan dipercaya. G20 mendengarkan apa kata Indonesia, menghormati kepemimpinan Indonesia. Dan di titik itu saya harus melakukan shuttle diplomacy. Saya kunjungi hampir semua capitals dari negara-negara anggota G20. Dan tidak terhitung intensitas komunikasi diplomatik yang harus saya lakukan, yang harus dilakukan Indonesia pada saat itu. Belum lagi kesulitan yang dihadapi juga pada saat dilangsungkan negosiasi yang dilakukan secara maraton. Jadi singkat kata, investasi politik luar negeri Indonesia yang telah dijalankan saat ini, selama ini, alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. G20 dapat bekerja dan menghasilkan deliverables yang konkret. Dan sekaligus menegaskan, dan ini sangat penting sekali, bahwa negara dari the Global South juga mampu memimpin dunia. Itu cerita yang kedua. Cerita ketiga mengenai Gaza. Ibu Bapak, dunia berhutang kepada bangsa Palestina. Dunia belum dapat memerdekakan bangsa Palestina yang terus dijajah oleh Israel. Dunia tidak dapat berbuat banyak melihat kekejaman Israel terhadap Palestina.
Salah satu penyebabnya tadi sudah saya sebutkan, lumpuhnya Dewan Keamanan PBB karena adanya hak veto. Bayangkan pada saat hampir semua negara anggota PBB mendukung keanggotaan Palestina di PBB, semua runtuh karena veto dari satu negara. Apakah ini dinamakan demokrasi? Bukannya demokrasi adalah menghormati suara mayoritas. Bayangkan juga di tengah kekejaman Israel terhadap Palestina, justru dukungan militer terhadap Israel terus diberikan. Dan di saat yang sama, bantuan kemanusiaan untuk badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA, dihentikan. Ini bentuk ketidakadilan dunia yang paling tebal. Pertanyaannya adalah, di mana Indonesia berposisi? Posisi Indonesia sangat jelas. Amanah konstitusi mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia selalu berada di garis depan membantu Palestina memperjuangkan hak-haknya secara konsisten. Beberapa negara memutuskan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum Palestina merdeka dengan alasan agar mereka dapat bicara secara langsung kepada Israel. Does it work? Not at all. Not at all. Oleh karena itu, kita melihat bahwa normalisasi oleh mereka dipertimbangkan atau didasarkan pada pertimbangan transaksional, bukan pada prinsip dan bukan untuk membela prinsip. Dan Indonesia termasuk satu dari 8 negara OKI yang mendapatkan mandat dari para leaders OKI agar berada di depan membela Palestina. Secara kemanusiaan, bantuan terus kita berikan baik melalui darat maupun udara. Mengenai normalisasi, ini banyak sekali pertanyaan. Kita tidak menutup pintu normalisasi. Namun, ada syaratnya. Palestina merdeka dan two-state solution terwujud. Perlu saya tambahkan bahwa sebelum isu Gaza memanas, dampak perang Ukraina juga sangat terasa selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Tadi sudah saya sebutkan. Alhamdulillah, singkat cerita, keketuaan ASEAN dapat kita jalankan dengan baik. Dan kalau kita ingat 2022, jadi setahun sebelumnya, East Asia Summit atau EAS gagal mengadopsi deklarasi karena perbedaan yang tidak dapat dijembatani, maka di bawah keketuaan Indonesia 2023, EAS dapat menghasilkan deklarasi. Apakah mudah? Sama sekali tidak mudah. Dan memerlukan akrobat diplomatik yang sangat luar biasa. Sekali lagi, investasi politik luar negeri kita yang kita tanam bertahun-tahun sangat bermanfaat, sangat membantu penyelesaian tantangan yang dihadapi Indonesia. Bagian terakhir, saya ingin sampaikan lesson learned dari cerita saya ini tadi. Apa yang dapat kita petik dari semua cerita dan tantangan yang kita hadapi dan alhamdulillah dapat kita selesaikan. Pertama, bertemanlah dengan sebanyak mungkin pihak. Pengalaman profesi saya, hubungan pertemanan sangat membantu menyelesaikan masalah. Lesson learned kedua, dalam hidup kita harus memiliki prinsip dan jangan terjebak pada transaksi jangka pendek. Kita harus memiliki long-term purposes. Karena long-term purposes ini akan menjadi koridor pergerakan kebijakan kita. Kita akan dihormati ibu bapak karena kita memiliki prinsip. Kalau kita tidak memiliki prinsip, maka kita akan mudah sekali ditawar. Dan pada akhirnya, kalau bahasa sininya, kita akan dikacangin terus. Jadi prinsip matters.
Tapi bukan berarti kita kaku ya, kita fleksibel. Tetapi when it comes to prinsip, maka kita harus teguh memegangnya. Ketiga, jangan pernah gentar akan ancaman atau gertakan pihak lain. Indonesia berteman dengan siapa saja, namun di saat yang sama, kita tidak boleh didikte oleh siapapun. Keempat, banggalah menjadi perempuan. Ini masuk kepada perempuan. And I really mean it. Talenta yang diberikan Tuhan kepada perempuan banyak sekali. Dan teman-teman, talenta-talenta tersebut saya pakai semaksimal mungkin untuk mendukung profesi saya sebagai diplomat. And it works very well. Siapa yang bilang perempuan gampang digertak? Itu salah. Saya digertak oleh negara-negara besar, tapi saya nggak pernah surut. Saya tetap maju terus dengan prinsip Indonesia. Siapa bilang perempuan gampang ditekan? Itu juga salah. Sebelum kita digertak, bisa-bisa kita lebih dulu menggertak mereka. Dan siapa bilang endurance perempuan terhadap tekanan sangat tipis atau sangat kecil sehingga mudah menyerah? Itu juga salah. Pada saat semua diplomat saya sudah keletihan karena tingkat kesulitan negosiasi yang sangat tinggi, seperti waktu G20 dan EAS, saya, perempuan, justru mengatakan, kita bisa, ayo maju terus, ayo maju terus. Dan akhirnya kita berhasil. Demikianlah teman-teman, apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pesan saya untuk kaum perempuan Indonesia, never give up. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno atas pidato yang inspiratif dan mencerahkan. Kita belajar banyak dari Ibu Retno, terutama terkait dengan keteguhan dalam prinsip. Itu yang mengingatkan saya pada almarhum Bapak Jakob Utama yang memberikan satu pelajaran penting kepada keluarga besar Kompas Gramedia untuk selalu teguh dalam prinsip moral yang ideal, tetapi lentur dalam cara. Dari Ibu Retno, kita belajar tentang keteguhan dalam prinsip, tetapi lembut dan santun dalam bertutur kata. Di balik keteguhan prinsip dan kesantunan dan kelembutan seorang perempuan Jawa, Ibu Retno menyimpan satu keberanian, satu moral courage, keberanian moral untuk selalu menyuarakan perdamaian dunia, baik melalui forum PBB dan juga terutama menyuarakan amanah pendiri bangsa untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia. Kegigihan Ibu Retno dalam membela bangsa Palestina dari kekejaman Israel adalah contoh bagaimana Ibu Retno menjiwai amanah dari Ibu dan Bapak pendiri bangsa, bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan kedaulatan harus dijaga dengan sekuat tenaga. Terima kasih kepada Ibu Retno. Kami undang kembali Ibu Retno ke panggung. Terima kasih Bu Retno. Pada Gagas RI episode ke-8 ini kita ditemani oleh dua perempuan muda dan hebat. Pertama
Mbak Mia Krisna Anggraini, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patraniaga. Terima kasih Bu Mia telah ikut meluangkan waktu untuk bertukar pikiran tentang kiprah perempuan dan diplomasi Indonesia untuk dunia. Dan yang kedua adalah Dr. Dina Prapto Raharjo, seorang pengamat politik internasional dan memperoleh doktor dari Ohio State University di bawah bimbingan Bill Liddell. Saya ingin memulai dengan Ibu Mia untuk berbagi pikiran, tanggapan kepada Mbak Mia, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam yang saya hormati Bu Retno dan Pak Sukidi dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Pendapat saya terhadap peran perempuan di kancah internasional 100% sama dengan Bu Retno, bahwa kita bisa meningkatkan peran perempuan di kancah internasional karena memang sudah nampak banyak sekali perempuan Indonesia yang luar biasa, termasuk di sektor energi. Karena dari Pertamina kami mengawal sektor energi yang sangat berperan terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa. Yang dapat saya sampaikan adalah pada saat seorang perempuan memimpin sektor energi, di mana ini adalah sektor yang male dominated, maka seluruh challenges yang tadi Ibu sampaikan itu menjadi satu hal yang tidak hanya melengkapi apa yang kami hadapi, tapi juga bagaimana kompetensi teknis dari seorang perempuan itu juga harus mampu dibuktikan. Yang ada saat ini adalah jumlah perempuan di sektor energi di Indonesia, seperti halnya di Pertamina, itu masih di bawah jumlah perempuan rata-rata di sektor energi dunia. Kalau perusahaan-perusahaan maju itu sekitar 30% itu adalah perempuan pekerjanya, dan sekitar 20% dari leaders itu adalah perempuan, maka di Indonesia, khususnya di Pertamina, pekerja perempuan itu hanya 18%. Dan pekerja yang leaders yang perempuan itu hanya 16%, jadi masih di bawah rata-rata. Ini diawali dengan memang edukasi di bidang teknologi. Ini masih banyak dipengaruhi oleh gender stereotyping dan gender bias. Jadi hanya 35% perempuan yang tertarik untuk mengambil bidang teknologi. Dan 50% perempuan justru beranggapan bahwa tidak cocok seorang perempuan bekerja di bidang teknologi. Nah, gender stereotyping dan gender bias ini yang juga masih menjadi PR bagi kita bersama-sama, tidak hanya tadi yang Ibu sampaikan, masalah leadership, punya prinsip dan lain sebagainya. Dan yang paling penting pada saat kita berbicara edukasi adalah memberikan harapan bahwa once kita punya perempuan-perempuan yang sudah punya kapabilitas, akan ada kesempatan bagi mereka untuk leading, mewujudkan apa yang menjadi aspirasinya berdasarkan kompetensi yang dia miliki tadi. Nah, ini yang luar biasa, Pak Presiden sudah berkomitmen bahwa Indonesia 30% perempuan harus ada di sektor bisnis dan policy maker. Dan Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga sudah berkomitmen bahkan menjadi key performance indicator bagi fungsi SDM di seluruh BUMN, bahwa 25% direksi di 2024 ini harus perempuan. Dengan edukasi yang baik dan adanya komitmen kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan, saya yakin akan muncul perempuan-perempuan hebat di sektor energi di Indonesia yang akan mampu memainkan peran yang signifikan di kancah internasional. Demikian Pak, terima kasih.
Terima kasih, silahkan Ibu Retno. Bu Mia tadi menyampaikan share bagaimana perempuan hidup di dalam sebuah profesi yang male dominated. Sebenarnya ini sama Pak Sugidi dengan profesi saya. Saya ingat waktu saya masuk ke Kemlu 85-86. Ada sebuah kegamangan karena pada saat itu sangat kental orang mengatakan bahwa dunia diplomasi adalah dunia laki-laki. Gak pas buat perempuan menjadi diplomat. Kamu akan pindah, kamu akan pekerjaan kamu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan sebagainya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk terus meraih mimpi saya sebagai diplomat, dan sebagai saya sudah sering mengatakan ini kepada publik, I was nobody. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan anaknya siapa-siapa. Bapak ibu saya yang kenal paling se-RT. Gak ada yang kenal orang tua saya, tetapi saya pengen menjadi diplomat dan pada saat itu keluarga saya mendukung. Nah, jadi dengan kerja keras, paling tidak ada 4 hal yang dapat membawa perempuan untuk dapat setara dengan laki-laki. Pertama, determinasi dari kita sendiri, kaum perempuan. Harus ada. Dan tantangannya mungkin 2-3 kali lipat dari laki-laki. Apalagi hidup di profesi yang didominasi oleh laki-laki. Yang kedua, dukungan dari keluarga. Ini penting sekali. Saya tidak mungkin menjadi seperti sekarang ini kalau keluarga saya tidak mendukung saya. Bapak, ibu saya, suami saya, anak-anak saya, semua mendukung. Yang ketiga, masyarakat. Tadi ada stereotyping dan sebagainya. Jadi masyarakat juga harus dapat menerima bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dan yang keempat, ini yang juga penting. Pemerintah harus memberikan atau membuat policy-policy yang pro gender. Karena kalau tidak, kita tidak akan diberi ruang yang cukup untuk beraktualisasi diri. Nah, di Kemlu dari sebuah kegamangan bahwa diplomasi dunia laki-laki, waktu angkatan saya itu maksimal diplomat perempuan itu 10%. Dan itu dalam perjalanannya banyak yang kemudian mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Tetapi kalau kita lihat diplomat sekarang, jadi setelah 38 tahun ya perjalanan kita, diplomat kita itu jumlahnya 50-50. Bahkan di beberapa angkatan jumlahnya lebih dari 50%. Dan kalau kita lihat setiap kali selesai itu kan kita kemudian ada siapa lulusan terbaik dari pendidikan diplomat kita, mayoritas mereka adalah perempuan. Itu yang membuat saya bangga. Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa sampai kepada level pembuat keputusan. Ini tantangan yang masih terus kita coba lagi, sehingga di forum ini saya juga sekaligus minta dukungan dari kaum laki-laki. He for she campaign itu penting sekali. Jadi kampanye he for she harus terus digalakkan. Tapi sekali lagi berawal dari kegamangan, akhirnya saya masuk dunia yang didominasi oleh laki-laki dan alhamdulillah saya bisa berada di sini. Luar biasa, inspiratif cerita Ibu Retno mengingatkan saya pada pesan seorang simbok. Karno, cintailah ibumu. Cintailah rakyat kecil dan cintailah sesama manusia. Itulah pesan Pok Sarinah kepada Bung Karno ketika masih kecil. Dan dari pesan seorang pembantu rumah tangga yang akhirnya menjadi keluarga Bung Karno, dianggap sebagai keluarga, Bung Karno memuliakan seorang perempuan. Pok Sarinah, dia memang rakyat kecil, tapi kata Bung Karno, beliau berbudi pekerti luhur. Dan
Ibu Sarinah inilah yang membentuk karakter Bung Karno untuk mencintai dan memuliakan perempuan, untuk mencintai rakyat kecil, dan untuk mencintai sesama manusia. Cerita dari Bu Retno, hemat saya, adalah cerita bagaimana seorang perempuan yang karena kegigihan dan percaya pada sistem meritokrasi itu akhirnya berhasil menjadi seorang tokoh, bukan hanya tokoh nasional tapi tokoh dunia, karena percaya pada kesetaraan di tengah dominasi laki-laki, tapi juga percaya pada determinasi diri yang tinggi. Saya akan membuka cermin buat peserta. Saya kira ada beberapa yang juga ingin menyampaikan pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Retno, Ibu dan Bapak, dan serta adik-adik. Saya Nita Yudi, Bu, Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI. Ibu adalah salah satu mentor kami. Mendengar tadi penyampaian Ibu, paparan Ibu, kami sungguh mendapatkan semangat hidup yang luar biasa. Dan tentunya dari paparan tadi, pertanyaan kami adalah seberapa serius Ibu kepemimpinan perempuan dan tokoh perempuan dunia dalam hal menyelesaikan perdamaian, baik yang di Palestina, yang tadi Ibu sampaikan, juga di Ukraina. Karena kami yakin dengan peran Ibu yang sangat luar biasa dan dalam acara Gagas RI ini, kami yakin Ibu bisa menjadi penggagas, pemersatu, menyatukan para pemimpin perempuan tersebut, Bu. Tetapi itu tergantung daripada yang tadi saya tanyakan, seberapa seriusnya. Dan kami yakin, Bu, dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita harus memiliki 3 hal, networking, prinsip hidup yang teguh, dan berani. Itu pun ada di kami. Karena kami pengusaha, Bu. Jadi kami harus berani, harus punya networking yang luas. Dan mudah-mudahan dengan acara ini kita semua berdoa agar Ibu Retno bisa terus berjuang untuk Indonesia. Silakan Bu Retno. Terima kasih Bu Nita, terima kasih banyak pertanyaannya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ibu, jadi di antara kaum laki-laki ini, kalau kita bicara Menteri Luar Negeri perempuan, karena Ibu tadi bicara seberapa besar sih kita kaum perempuan ini bisa mewujudkan perdamaian. Jadi kita ini punya arisan tahunan para Menteri Luar Negeri perempuan. Jumlahnya pasang surut, kadang sampai 26, kadang turun, tambah lagi dan sebagainya. Biasanya di masa-masa lalu kita kumpul bulan September di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Ada satu malam yang memang kita dedikasikan semua perempuan Menteri Luar Negeri kumpul. Di situ kita bicara mengenai isu dunia yang lebih lebih konten perdamaiannya lebih banyak dan isu perempuannya lebih menonjol. Misalnya Afghanistan. Saya termasuk orang yang paling di depan pada saat kita bicara mengenai kesetaraan hak pendidikan bagi kaum perempuan Afghanistan. Disitulah mereka kemudian minta saya misalnya bicara sampai sejauh mana Indonesia menjalin kerjasama dengan Afghanistan untuk atau agar kaum perempuan Afghanistan dapat memiliki akses yang sama. Ibu dan Bapak, kita memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri, misalnya sebagai negara Muslim terbesar. Pada saat kita bicara mengenai Afghanistan, pada saat kita bicara mengenai Palestina, dan masih ada beberapa isu lainnya, kita memiliki kredibilitas untuk bicara. Jadi sebagai informasi, dalam komunikasi kita dengan Afghanistan, satu hal yang mereka mintakan adalah aku pengen belajar mengenai kurikulum madrasah di Indonesia. Dan ini sekarang sedang kita lakukan.
kita lakukan, kita compare notes, plus sudah beberapa mahasiswa perempuan Afghanistan belajar di Indonesia. Tetapi pengiriman perempuan Afghanistan belajar di Indonesia, kita yakini dampaknya lebih kecil dibanding kalau kita ikut membantu mereka membangun sistem pendidikan di negaranya sehingga kaum perempuan di Afghanistan memiliki akses yang sama. Karena pendidikan adalah awal mula semuanya. Kalau kaum perempuan tidak dididik, maka saya yakin masa depan bangsa tersebut akan lebih suram. Karena saya yakin sekali bahwa investing in women adalah investing in a brighter future. Jadi negara yang berinvestasi terhadap perempuan, insya Allah masa depannya akan lebih baik. Dan sekali lagi Ibu, kita kaum perempuan, kita harus saling membantu. Kita harus saling membantu. Karena kita banyak sekali juga mendengar kaum perempuan juga saling bersaing yang kurang sehat, dan don't do that. Karena bagaimana mitra kita laki-laki akan membantu kita atau mendukung kita kalau kita tidak mendukung satu sama lain. Jadi sekali lagi kepemimpinan secara kolektif kaum perempuan penting sekali untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Akan lanjut kepada Mbak Dina Wisnu untuk memberikan respon dan tanggapan. Terima kasih Mas Sukidi dan Ibu Retno yang kami banggakan. Senang sekali bisa jumpa di forum ini, Ibu Mia juga. Saya menanggapi mungkin dua hal, kemudian ada sedikit mungkin poin untuk Ibu bisa sharing lebih dalam, Ibu, sangat inspiratif. Yang pertama adalah soal bahwa perempuan perlu saling mendukung perempuan yang lain. Ibu tadi mengatakan bahwa sebenarnya dimensi dari politik luar negeri, kebijakan luar negeri itu sangat beragam. Mulai dari isu perang, artinya ada soal persenjataan di sana, ada soal penjualan senjata, displacement of people, refugees. Kemudian di sisi lain ada sisi ekonomi misalnya. Kita harus paham soal arus perdagangan, rute perdagangan, harga minyak, kemudian juga perlindungan warga negara, artinya mulai dari hal yang teknis ya, memulangkan WNI, kemudian kalau masih hidup seperti apa, kalau sudah meninggal seperti apa, sampai urusan budaya seperti musik, seni, dan lain-lain itu harus dikuasai dalam politik luar negeri. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam konteks Indonesia yang bergerak semakin maju, diharapkan juga perekonomian kita semakin meningkat, sebenarnya eksistensi kita di tingkat global juga didorong untuk semakin lebih multidimensi. Dan saya kira itu bukan satu hal yang magic ya, semua hal yang diceritakan oleh Ibu tadi secara tidak langsung mengatakan ada satu persiapan. Ada satu hal yang tidak lahir dengan begitu saja, dan mungkin belum sempat diceritakan oleh Ibu tadi, apa yang beliau lakukan supaya sampai di titik itu. Saya sendiri mau menggarisbawahi bahwa satu yang saya syukuri dari relasi saya selama ini dengan Kementerian Luar Negeri adalah peluang yang diberikan oleh Ibu Retno untuk saya juga bisa terlibat dalam bidang pendidikan di Kementerian Luar Negeri, sudah melatih diplomat sejak 2010 dalam berbagai level ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan untuk Kementerian Luar Negeri itu sangat multidimensi. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan, jadi saya multi track ya Bu ya, di tataran masyarakat sipil, pelibatan masyarakat sipil juga ada, kemudian bisnis juga ada, kadang kita buat forum soal demokrasi dan sebagainya. Peluang-peluang itu diciptakan dan disediakan supaya orang-orang muda termasuk yang perempuan tadi punya peluang kesempatan untuk mempersiapkan diri. Nah mungkin sisi itu bisa diungkap lebih dalam, apalagi kalau saya lihat perempuan itu sebenarnya secara natural punya kecenderungan untuk, kalau studi-studi bilang kecenderungan perempuan untuk depresi atau rendah diri itu juga tinggi.
Studi Kanada mengatakan 47% perempuan lebih cenderung punya masalah mental itu ketimbang laki-laki yang 36%. Bukan karena perempuannya sebenarnya, tapi karena memang tekanannya besar sekali. Dan kita tahu sebagai diplomat, Ibu mungkin mengarahkan, oh di sana kita melakukan A atau B gitu ya. Tetapi di tingkat global banyak hal yang tidak bisa dikendalikan oleh Indonesia. Misalnya terjadi perang tiba-tiba di Afghanistan atau di Iran gitu kan. Ibu tentu harus memikirkan ini gimana staf saya yang ada di sana. Trauma perempuan saat mendengar bom itu betul-betul melekat. Saya kenal beberapa orang di Kementerian Luar Negeri yang pernah merasakan betapa tertekannya itu. Terpisah dari keluarga dalam waktu yang lama itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Jadi banyak hal yang sebenarnya mesti ditunjang. Dan saya yakin Ibu punya jawabannya selama ini apa yang sudah disiapkan juga untuk adik-adik diplomat Indonesia lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih multidimensi itu. Yang kedua kalau bicara soal hubungan internasional, tadi Ibu cerita soal dunia pasca perang dingin usai tahun 1989, saya juga kebetulan sudah mulai mengerti soal hubungan internasional. Jadi di masa-masa itu kita melihat bahwa konsep kerjasama dan trust yang Ibu yakini betul sebagai satu jalan untuk maju Indonesia, sebenarnya sekarang sedang diuji, sedang betul-betul diuji. Apa yang kita yakini sebagai jalan menuju kemakmuran pasca Perang Dingin, ternyata lewat kejadian di Gaza, lewat kejadian di Myanmar, lewat kejadian di Afghanistan, di Libya, di Suriah, kita melihat bahwa negara-negara besar tidak betul-betul genuine mengatakan mari kita kerjasama, mari kita membangun trust. Semua itu digunakan sebagai alat politik. Ini satu, saya mungkin mengajak kita sama-sama berpikir soal way forward, soal multilateralisme juga. Karena negara-negara Global South di selatan itu ragam variasinya sangat besar. Mulai dari Indonesia yang memang sangat cinta damai, tapi ada juga negara-negara yang mudah ditarik ke sana kemari. Jadi di tingkat multilateral sekarang mulai terbentuk kubu-kubu sebenarnya. Kubu-kubu yang sangat rentan untuk ditarik oleh kekuatan-kekuatan besar yang tadi saya bilang kurang genuine untuk mempraktekkan trust dan cooperation. Ya kita lihatlah misalnya satu negara yang protesnya sudah di mana-mana sampai mahasiswanya pun turun ke jalan dan tidur di kampus, kenyataannya mereka tidak berubah sikap, tidak bergeming sama sekali terhadap kekerasan yang dia pilih sebagai solusi untuk hubungan luar negerinya. Jadi kita melihat bahwa pertaruhan gagasan, ide, perdamaian dan trust dan kerjasama ini betul-betul sedang diambang ujian. Bagaimana Indonesia ke depannya, apalagi dengan seiring ekonomi kita semakin maju, kita juga semakin tampil di tingkat internasional, ujian itu pasti sampai di depan pintu kita. Jangan sampai negara kita dan diplomat kita serta orang lain yang terlibat di sini di bidang politik luar negeri belum siap untuk itu. Mungkin Ibu punya saran, punya pesan gitu ya supaya kita semua bisa satu meja. Silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Dina. Silakan Ibu Retno. Terima kasih Bu Dina. Beliau ini adalah salah satu expert hubungan internasional dan kita banyak sekali dibantu oleh beliau. Beliau tadi mengatakan bahwa diplomasi itu multi track. Diplomasi memang tidak dapat hanya dilakukan oleh para diplomat karir, diplomat profesional, tetapi memang harus dibantu oleh semua anak bangsa memiliki kontribusi yang banyak dari akademisi, para ahli hubungan internasional, LSM dan sebagainya, semua memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan diplomasi Indonesia. Nah, tadi Bu Dina mengatakan tekanan terhadap perempuan, terutama di wilayah-wilayah konflik, dampaknya lebih besar, depresi dan sebagainya. Ini memang sebuah tantangan yang sangat-sangat besar.
Dan kebetulan saya adalah anak pertama dan ibu saya adalah seorang perempuan yang cukup keras. Pada saat saya kecil, ibu saya selalu mengatakan, kamu jangan pernah takut dengan siapapun ya Mbak. Karena saya anak pertama dipanggil Mbak. Kamu jangan pernah takut sama siapapun. Hanya satu yang kamu harus takuti, yaitu Gusti Allah, Tuhan. Jadi saya tidak cerita mengenai daerah konflik yang memberikan imbas yang cukup besar. Tetapi di dalam perjalanan kita menjalankan profesi kita, tekanan itu luar biasa. Tekanan itu luar biasa. Dan saya selalu kembali ingat ibu saya. Karena kita kan, tadi saya bilang, I was nobody. Tapi ibu saya itu dengan keyakinannya mengatakan, jangan pernah takut Mbak sama siapapun. Takutlah sama Gusti Allah. Ini yang menjadi penguat saya, Pak. Jadi pada saat tekanan itu datang, saya kadang-kadang harus menjawab, kadang-kadang saya tidak menjawab, tapi saya tidak bisa ditekuk. Saya tidak bisa menyerah karena prinsip. Teman-teman bisa bayangkan bergaul di dunia, rata-rata negara-negara barat terutama itu kan tinggi-tinggi. Laki-laki, udah perempuan kecil pisan. Jadi biasanya kalau udah waktunya foto, nah ini nih masalah ini saya nih kelihatan kecil sekali. Jadi biasanya kalau saya usulkan kita fotonya duduk aja ya supaya nggak kelihatan kecilnya. Tapi sekali lagi teman-teman perempuan tantangan banyak. Tapi jangan pernah takut sama siapapun selama kita menjalankan hal yang besar dan yang baik. Dan Bu Dina tadi juga mengatakan mengenai masalah apa yang dilakukan Kemlu, pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Kementerian Luar Negeri ini adalah kementerian yang termasuk yang pertama melakukan reformasi. Bu Dina tahu persis. Jadi sebelum yang lain bicara reformasi, Kementerian Luar Negeri, Pak Hasan Wirayuda sudah melakukan reformasi di Kemlu. Dan beliau membuka ruang seluas-luasnya kepada siapapun. Itulah yang menghantarkan saya, bisa dibayangkan di saat itu 2001, usia saya waktu itu masih 38, dengan proses pengayakan yang transparan, akhirnya seorang yang nobody ini, perempuan pisan, di usia 38, dia bisa menjadi direktur. Dan perempuan yang nobody ini di usia 42 tahun, dia sudah menjadi duta besar. Dan itulah hutang saya kepada Kemlu. Jadi sejak saat itu kita semua memiliki komitmen bahwa openness, transparansi, itu harus dipelihara. Karena kalau tidak, maka yang jadi yang bisa masuk itu kalau dulu kan ingat KTBLC. Waktu saya masuk pertama kali ke Kemlu, saya selalu ditanya, kamu anaknya siapa? Tak sebut nama bapakku ya nggak kenal lah. Nggak kenal orang, tadi saya bilang bapak saya dikenal ya se-RT aja kenal. Tapi karena itulah kita semuanya berhutang. Dan saya selalu mengatakan semakin kecil orang, proteksi negara terhadap orang tersebut harus semakin besar. Dan karena latar belakang saya yang nobody ini, Ibu Bapak, kalau sudah menyangkut proteksi WNI, itu saya lari paling depan. Karena saya tahu, saya pernah mengalami rasa-rasa seperti itu. Terus kemudian mengenai masalah substansi, Ibu Dina ahlinya mengatakan multilateralism sekarang sedang diuji. It's true. Dulu banyak sekali negara yang mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus menghormati hukum internasional, human right dan sebagainya. Saya kemudian bertanya, where are you? Pada saat kita bicara Palestina. Apakah orang Palestina boleh dibunuh begitu saja?
Itu hak hidup adalah hak yang paling mendasar. Apakah bangsa Palestina nilainya lebih rendah dari bangsa-bangsa lain? Jadi you have to walk the talk. Pada saat kita bicara, kita jalankan. Dan ini tidak mudah, teman-teman. Jadi pelajaran yang kita peroleh dari situasi carut-marut dunia sekarang ini adalah walk the talk. Jangan berteori. Dan disinilah kita perlu berteman banyak, dan disinilah sebenarnya the Global South memiliki kesempatan untuk memimpin dunia. Terima kasih Bu Retno. Saya larut dalam pencerahan Ibu Retno. Terutama ada beberapa hal kecil tetapi sebenarnya mengandung makna yang begitu dalam. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Ibu Retno selalu memulai dengan Ibu dan Bapak. Ini memberikan makna yang begitu dalam, yang sebenarnya terefleksikan pada para pendiri Republik ini, yang tidak seperti di Amerika, yang hanya terdiri the founding fathers, para bapak pendiri Amerika, tapi kita punya keunggulan, the founding mothers, ibu pendiri bangsa, yang tercermin pada dua perempuan yang terlibat dalam sidang BPUPK itu. Pertama Maria Ulfah, yang kedua Ibu Sukaptina. Jadi apa yang disampaikan Ibu Retno dalam pidato sejak awal sampai sekarang selalu mulai dengan Ibu dan Bapak, itu merefleksikan bahwa saatnya kita memulai dengan frase Ibu dan Bapak pendiri bangsa. Terima kasih Ibu Retno. Masih ada dari penanya? Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu Retno. Sebelumnya perkenalkan, saya Clarissa Andarini. Saya mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya merasa kalau misalkan tantangan sebagai seorang perempuan untuk dapat berkarir, apalagi untuk berkarir dalam ranah internasional itu sangat besar. Kita tidak hanya berhadapan dengan diri kita sendiri, namun kita juga berhadapan dengan lingkungan sekitar kita yang kerap kali meragukan bahwa apakah kita bisa sebagai perempuan untuk berkarir setinggi mungkin, memiliki mimpi yang besar seperti itu, Bu. Kemudian sebelumnya Ibu Retno tadi menyebutkan bahwa sulit bagi perempuan untuk turut andil dalam menentukan sebuah kebijakan. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya, sebenarnya seberapa besar peran perempuan dalam mengambil sebuah kebijakan, dan apakah perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan sebuah kebijakan, baik itu bersifat nasional maupun internasional? Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Retno, silakan. Pertanyaannya bagus sekali Mbak Clarissa. Pertama mengenai masalah pengambilan perempuan pada level pengambil keputusan. Jadi sebenarnya bukan sulit tapi tantangannya lebih besar. Tadi saya sampaikan bahwa diplomat itu sudah hampir 50-50%. Tantangannya adalah bagaimana 50% ini akan lanjut sampai pada level pembuat keputusan. Itu yang menjadi tantangan. Tetapi saya kaitkan dengan pertanyaan pertama. Kita bisa. Kita bisa dan never give up. Pokoknya kalau teman-teman perempuan udah ngerasa, waduh ini kayaknya aku nggak bisa nih ya, aku nggak bisa. Ingatlah cerita seorang Retno Marsudi. Nobody bukan siapa-siapa masuk ke dunia laki-laki agak ngeyel-ngeyel dikit, pada akhirnya kita bisa. Jadi sekali lagi kita bisa dan never give up. Di dalam dunia yang serba dinamikanya tinggi sekali. Ada satu, kalau boleh saya pesan kepada kaum perempuan Indonesia juga. Jangan lupa atau jangan pernah lelah berbuat baik. Karena perempuan adalah guru. Guru anak-anak, guru masyarakat. Dan kalau kaum perempuan kita
tidak pernah lelah berbuat baik, insya Allah Indonesia akan menjadi baik. Makasih. Saya kira kita di penghujung acara. Saya memohon kepada Ibu Retno untuk memberikan closing statement. Baik, Ibu Bapak, Pak Sugidi terima kasih banyak, para narasumber terima kasih. Diplomasi ini bukan sprint. Jadi kalau kita lari sprint cepat tapi pendek. Diplomasi ini adalah sebuah maraton. Fokus kita adalah kepentingan jangka panjang. Jangka pendek penting, tetapi kepentingan kita harus dituntun untuk mencapai kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, kita dituntut memiliki endurance yang tinggi. Terus melangkah meski kita kadang merasa lelah. Demi sebuah tujuan yang mulia yang kita tahu ada di depan sana. Kita juga harus memiliki panduan yang akan menuntun setiap langkah yang kita ambil dan kita jadikan pegangan agar tidak salah arah. Perjuangan mencapai tujuan tersebut seringkali tidak mudah, penuh tantangan, dan bahkan terkadang tampak mustahil untuk dicapai. Dan tidak jarang pula muncul pertanyaan, buat apa sih kita melakukan itu semua? Buat apa sih Indonesia repot-repot membantu Palestina ketika banyak negara yang tidak melakukan hal yang sama? Buat apa Indonesia repot-repot harus membantu Afghanistan? Tadi saya ceritakan, ketika kita tidak menerima, sebagian kita merasakan bahwa manfaatnya apa? Buat apa kita terus mendorong kerjasama dan kolaborasi ketika negara-negara lain sibuk berantem sendiri? Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya menjawab, karena Indonesia, diplomasi Indonesia bukan hanya mengenai kita sendiri. Konstitusi kita sudah mengatakan bahwa kita harus berkontribusi untuk menjaga perdamaian dunia. Dan bagi Indonesia, diplomasi adalah tentang perjuangan menegakkan prinsip dan nilai. Tentang melakukan sesuatu yang benar, meski tidak mudah. Tentang berada di sisi yang benar dari sejarah. Dan kepentingan hanya akan bertahan sesaat, sementara prinsip dan nilai akan terus abadi. Prinsip dan nilai inilah yang menjadi panduan kita, Ibu Bapak, dalam menjalankan politik luar negeri. Namun bukan berarti dalam menegakkan prinsip dan nilai itu kita lantas mengorbankan kepentingan nasional sama sekali. Jadi kalau kita berdiplomasi ada dua yang kita penuhi, kepentingan nasional dan kontribusi kita bagi dunia. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, Pak Sugidi, Ibu Bapak sekalian, insya Allah dengan memegang prinsip, dengan terus berjuang untuk kepentingan nasional dan terus berkontribusi, maka Indonesia akan terus dihormati di antara bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih sekali lagi. Pidato Ibu Retno mengingatkan saya pada pidato Bung Hatta dari Belanda ketika Bung Hatta menyampaikan pledoi Indonesia Merdeka. Di penutup pidato itu, Bung Hatta berkata, hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Malam ini kita melihat ekspresi dari seorang tokoh perempuan, Kartini Indonesia, yang mencintai dan memajukan Indonesia dengan usaha, dengan amal, dengan perjuangan diplomasi itu sendiri. Diplomasi untuk kemanusiaan, diplomasi untuk kedaulatan negara, dan diplomasi untuk membela mereka yang tertindas di Afghanistan, di Palestina, dan di berbagai belahan dunia. Dari Ibu Retno, kita belajar tentang keteguhan dalam prinsip, terutama keteguhan dalam memegang prinsip moral yang ideal, yang dipetik Ibu Retno dari pesan ibunya.
Jangan pernah takut kepada siapapun, hanya takut kepada Tuhan. Dan dari Bu Retno kita belajar tentang bagaimana keteguhan dalam prinsip itu selalu disampaikan dengan tutur kata yang santun, dengan kelembutan hati, dan itu semata-mata untuk kebaikan bersama. Terima kasih Bu Retno, terima kasih Mbak Dina, Mbak Mia, dan seluruh hadirin yang hadir di studio malam ini. Kami dari tim Gagas RI mengajak semua rakyat Indonesia untuk selalu mencintai, menjaga, dan memajukan Indonesia dengan amal, dengan usaha, dengan perjuangan. Insya Allah semua kebaikan itu akan menjadi amal baik kita untuk Indonesia Raya tercinta yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.